Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Galeri Muslim, tahukah Anda bahwa selain manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menciptakan makhluk lain yang juga menghuni bumi. Salah satunya adalah jin. Jin sama seperti manusia, yakni berakal dan juga mempunyai keinginan. Yang membedakannya dengan manusia adalah jin tidak memiliki tubuh. Oleh karena itu jin tidak bisa dilihat dalam bentuk aslinya kecuali menjelma dalam bentuk lain. Karena jin dapat mengubah dirinya dalam bentuk yang diinginkan, interaksi antara manusia dan jin bisa dalam bentuk pengagungan manusia kepada jin, dan jin merasa bangga dengan tindakan mereka. Bisa juga terjadi karena dorongan nafsu syahwat. Sampai pada puncaknya, jin akan merasuk ke tubuh orang yang disukai itu. Dalam buku ensiklopedia Ruqyah karya Iding Sanus, menyebut jin terkadang mempunyai syahwat terhadap manusia hingga ia jatuh cinta pada seseorang. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa juga mengatakan, jin merasuk ke dalam tubuh manusia, terkadang karena syahwat, hawa nafsu, atau jatuh cinta, sebagaimana yang terjadi antara manusia dengan sesama manusia. Intinya, manusia sangat mungkin dicintai oleh jin, makhluk yang tidak kelihatan, karena mereka melihat manusia, sementara normalnya manusia tidak bisa melihat jin. Menurut Iding, orang yang dicintai bangsa jin lelaki ataupun perempuan biasanya amat sulit mendapatkan jodoh karena selalu dihalangi oleh jin tersebut. Setiap ia memasuki hubungan yang serius dengan seseorang dan merencanakan pernikahan, maka selalu akan putus dengan sebab yang tidak jelas. Bisa tiba-tiba ia hilang rasa dan rasa muak. Bisa juga lawan jenisnya yang tiba-tiba menghilang tidak ada kabar beritanya lagi. Tulis Iding Sanus. Menurutnya, jika wanita biasanya sering mimpi didatangi lelaki dalam mimpi dan sering melakukan hubungan suami istri dengan orang tersebut, demikian pula yang lelaki akan mengalami hal yang sama sering didatangi wanita di dalam mimpinya. Lalu bagaimana solusinya? Iding Sanus mengingatkan, Rasulullah mengajarkan kita selalu membaca doa perlindungan ketika memasuki kamar mandi, karena jin sering berada di kamar mandi hingga bisa melihat aurat manusia yang membangkitkan syahwat mereka. Ujarnya, dari Zaid bin Arqam dari Rasulullah. Beliau bersabda, sesungguhnya tempat buang hajat itu dihadiri oleh setan. Maka apabila salah seorang dari kalian mendatangi kamar mandi, hendaklah dia mengucapkan, aku berlindung kepada Allah dari setan jantan dan setan betina. Di samping itu, yang paling harus diwaspadai bagi orang yang dicintai jin adalah jangan sampai dia kerasukan. Jika sampai pada kondisi ini, akan sangat sulit untuk disembuhkan. Laman Konsulasi Syariah memberi resep yang bisa dilakukan bagi orang yang dicintai jin. Pertama, dia harus menolak dan memasang permusuhan dengan jin. Ada sebagian orang yang merasa bangga ketika dia dicintai jin. Bahkan dia anggap itu sebagai bagian dari kelebihan. Dia bangga ketika memiliki pacar dari golongan jin. Jika ini terjadi, akan susah untuk disembuhkan. Sementara dia sendiri menikmatinya. Ketika menolak, maka dia di posisi dizalimi jin. Sehingga yang menanggung semua dosa itu adalah si jin. Ibnu Taimiyah mengatakan, jika mereka masuk ke tubuh manusia dengan sebab syahwat, hawa nafsu, dan jatuh cinta, maka ini termasuk tindakan keji, fahisyah, yang Allah haramkan. Sebagaimana itu juga diharamkan antar manusia meskipun keduanya saling suka, sehingga dosanya lebih berat jika itu dipaksa. Dia salah karena melakukan perbuatan keji dan kezaliman. Jin juga mendapatkan aturan ini dan mereka tahu bahwa itu kekejian yang haram, ujar Ibnu Taimiyah. Kedua, korban harus merutinkan amalan dan zikir yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Seperti zikir pagi petang, perlindungan yang Allah ajarkan, At-Tasina Ar-Rabaniyah, agar dijauhkan dari gangguan makhluk yang tampak maupun yang tidak tampak. Ketiga, hindari tidur dalam kondisi tidak berbusana. Pastikan ketika tidur, aurat antara pusar sampai lutut tetap tertutup. Dan jika Anda harus membuka aurat, pastikan sebelumnya Anda membaca basmalah. Keempat, jangan lupa zikir sebelum tidur. Ini modal perlindungan sebelum tidur, untuk mendapatkan penjagaan Allah dari setan, selama kita dalam kondisi paling lemah yaitu ketika tidur. Kelima, berusaha menghindari maksiat.
Ini termasuk bagian terpenting dalam menghindarkan diri dari gangguan jin. Karena orang yang sering lupa Allah, rajin maksiat, akan lebih mudah didekati setan. Keenam, pelajari ilmu agama dan akidah yang benar. Setan lebih takut kepada orang yang berilmu daripada orang yang tidak paham ilmu agama, terutama orang berilmu yang disiplin mengajak masyarakat kembali kepada kebenaran, berdakwah. Allah berfirman, "Dan sungguh, inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain, yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa." Hadis riwayat Ahmad 4437 dan dihasankan Syuaib Al-Arnaud. Siapa yang ingin mengikuti jalan lurus, harus memiliki panduan. Itulah ilmu yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabatnya. Dengan panduan ini, dia tidak akan tersesat sehingga mengikuti jalannya setan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.